Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Semua udah siap? Oke. Audio udah jelas? Kita mulai ya. Standby. 3, 2, 1, roll. Sekarang semuanya harus serba go green. Nggak gitu juga kali. Makanya kalau memaknai sesuatu harus pakai konteks yang benar. Konteks jadi penting, jangan sampai banyaknya anak muda Indonesia yang tertarik dengan isu lingkungan hidup, tapi nggak ngerti esensinya. Jadinya cuma gegayaan semata. #GoGreen. Fakta mencatat, generasi muda Indonesia yang melek terhadap peluang bisnis ramah lingkungan jumlahnya besar sekali. Mulai dari usaha jasa, makanan, minuman, hingga industri fashion yang begitu lekat dengan dunia anak muda. Namun, bukti mengkhawatirkan juga terpampang nyata di depan mata kita. Industri fashion ternyata menghasilkan limbah per tahunnya 92 ton. 92 ton? Iya, 92 ton. Itu setara sama 2,5 pesawat Boeing 737, 981 Cristiano Ronaldo, atau 6.955 gitar milik Pamungkas. Belum ditambah fenomena fast fashion yang sekarang melanda. Melihat selebgram favorit pakai baju yang keren, atau 2 menit kemudian ada tren pakaian terbaru, kalap deh langsung beli. Peluang pasar yang makin melek lingkungan ini pun dimanfaatkan oleh para brand fashion untuk membalutkan embel-embel peduli lingkungan. Supaya makin laku. Jadi harus berubah mulai sekarang. Gak sanggup kan hidup berdampingan dengan bumi yang bencana alamnya mulai semakin gak karuan. Kondisi sudah aman nampaknya. Orang-orang sudah merasa terbebas dari penjara, berhamburan ke segala penjuru. Yang terinfeksi di bawah 1.000, sekolah sudah bertatap muka. Oh, anak-anak sudah pergi ke pusat belanja. Tetapi COVID tetap seperti hantu, mengancam kita semua. Oh, maka tetaplah kita harus waspada. Waspadalah. Ngancem. Kalau awal kan kayak yang awalnya masih mengingatkan waspada gitu kan, lama-lama waspadalah. Tapi bener sih Om, jadi kalau tadi dibilang kayak hantu, mungkin jadi alasan seakan-akan kayak udah nggak kelihatan gitu ya. Bu Nani, kerasa nggak sih hari-hari ini semua udah back to normal, walaupun apa sih normal sekarang tuh ya kita nggak akan pernah bisa balik ke seperti dulu lagi dong. Walaupun udah nggak ada, tetap menghantui kita kan. Jadi tetaplah harus kalau menurut aku sih tetap hati-hati. Prokesnya itu tetap harus dijalankan, ya enggak? Karena kalau enggak kita jadi sama jangan aja ya. Benar, sama ya aja. Semua imbauannya kan jelas ya Om. Jadi ya dibilang bahwa apalagi kan ini mendekati libur akhir tahun dan awal tahun baru, biasanya ledakan-ledakan kasus baru itu terjadi ketika ada hari raya. Kemudian momen-momen yang dimana orang-orang langsung benar kayak langsung gini, kemarin tuh rame banget gitu ya. Tapi kan artinya gini, sebenarnya yang intinya mau tangkap adalah sebenarnya semua orang tuh punya perannya masing-masing. Semua orang punya porsinya untuk ya tadi jaga prokes untuk diri sendiri. Perusahaan pun begitu. Kalau kita lihat rakyat sekarang gimana, kan udah PPKM level 1 Jakarta. Benar. Zani, ada yang berubah nggak? Kalau dari Rakit sebenarnya pasti kita senang banget ya bahwa nih Jakarta udah level 1 gitu. Rindu ya. tatap muka dengan rekan kerja benar, gitu ya. Benar banget, rindu ketemu teman-teman gitu ya. Tapi
pasti kita nggak akan serta-merta langsung, oh oke, bebas gitu ya, ngapain enggak. Rekit tetap mendukung gitu ya, prokes, tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan prokes. Karena kita tetap WFH juga gitu ya, jadi sampai Masih saat full ini, WFH? masih gitu lah. Ini patut diapresiasi. Karena memang banyak sekali yang untuk kita masih PPKM level 3 aja, banyak orang yang kemudian akhirnya kucing-kucingan kan. Betul. Apalagi betul. alasannya misalnya, oh karena ini kan memang harus ada yang di kantor. Betul. Karena ini semacam pabrik gitu. Betul. Padahal mungkin yang pabrik beneran aja mereka masih patuh banget Betul, gitu. betul. Iya, kalau ada kepentingan datang ke kantor, ya memang kita harus ke kantor gitu ya. Tetapi itu dengan prokes yang sangat ketat gitu ya, dengan alasan tertentu yang memang nggak bisa ngapa-ngapain dari rumah gitu. Tapi Dan jumlahnya tuh sedikit kan sedikit ya? banget, betul, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Makanya sebetulnya Rekit gitu ya menyambut bahwa hal ini tuh bagus banget ya, kita apalagi mengapresiasi juga ya pemerintah dengan adanya vaksinasi itu kan juga mendukung ya bahwa mungkin hasil dari apa ya turunnya COVID ini jumlah pasien ya karena vaksinasi sudah Vaksinasi yang dipercepat. Kalau saya tidak salah, beberapa hari yang lalu Indonesia itu dinyatakan masuk, Jakarta itu masuk 50 besar kota yang dianggap penanganan selama pandeminya ini adalah terbaik. Itu harus dilihat tentu tidak sempurna ya. Betul. Tapi kalau dilihat mereka yang kemudian berada di ibu kota berusaha semaksimal mungkin, mereka yang punya fasilitas lebih menahan diri gitu kan, mereka yang memang tidak bisa bekerja dari rumah, tidak punya pilihan, ya sudah mereka sajalah yang pergi. Kalau yang di kantor tadi Bu Rani bilang bisa dikondisikan, tapi kan ada juga pabrik, gitu kan? Ada juga yang memang harus producing, betul, gitu. betul. Gimana menyikapi level 1 ini? Karena, kan sudah 100% dong. Benar, sudah 100%. Karena kan gini, pemerintah kan sudah mengatur ya, mungkin untuk perusahaan atau pabrik ya, yang memproduksi produk-produk esensial misalkan, itu juga kan sudah bisa melakukan 100%. Enggak cuma itu, malah sekarang udah boleh semuanya gitu ya, tetapi dengan prokes yang tetap dilakukan, itu kita udah punya polisi-polisinya juga lah ya. Sulit nggak sih? Maksudnya kita ngomongin soal aturan oke, tapi kan kadang-kadang orang itu kan susah untuk diubah ya ininya kebiasaan dan perilakunya. Tetapi dengan kebiasaan kita selama pandemi ini gitu ya, itu menurut aku sekarang tuh udah mulai dilaksanakan gitu. Jadi otomatis ya melakukan 3 kebiasaan sehat. Misalnya kalau Rekit gitu kita selalu mengingatkan ya ke teman-teman di kantor juga gitu ya, juga ke keluarga kita lah yang paling kecil gitu. Jadi melakukan 3 kebiasaan sehat apa sih? Cuci tangan ya kan, kemudian mandi setelah beraktivitas. Cuci tangannya yang bener ya? Oh yang bener dong. Gitu kan. Oh itu udah ada kan ya, jadi maksudnya udah ada ajarannya ya, maksudnya komunikasi promosi dari kementerian juga kan, Kementerian Kesehatan ada ya. Kemudian mandi ya setelah beraktivitas dan mendesinfeksi area di sekitar kita. Jadi itu kalau aku rasa mungkin kalau kita melakukan 3 kebiasaan sehat itu insya Allah deh ya kesehatan kita mungkin bisa kita hindari dari penyakit-penyakit yang benar. Karena I like to think tidak hanya kita menjaga diri gitu kan ya, tapi kan bagaimana dengan kebiasaan yang baik itu kita menjaga orang-orang di sekitar kita, mungkin yang rentan. Kan selalu isunya seperti itu ya. Betul. Kalau orang-orang yang anak-anak yang masih bekerja keluar rumah, sementara orang tuanya yang lebih rentan atau anak-anak yang lebih rentan di rumah, itu kan mereka yang harus kita jaga gitu. Mungkin selain mengingatkan 3 kebiasaan sehat, ada juga yang selalu diingatkan juga bagaimana kan kebiasaan itu kan harus sering-sering ditanamkan ya. Gitu. Ada nggak sih cara-cara gitu kalau yang bisa dibagi untuk sesama apa nih? Sesama inilah ya pekerja lah ya. Pekerja gitu ya. Jadi gini, Rekit itu sebenarnya punya program ya. Yang baru saja diluncurkan gitu kan, jadi program Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Oke. Jadi itu tuh supaya mengajak gitu ya masyarakat lah ya untuk melakukan 3 kebiasaan sehat tadi itu, mencuci tangan gitu ya, mandi setelah beraktivitas, kemudian mendisinfeksi betul daerah sekitar. Nah itu kita bisa lakukan di mana sih? With dari style keluarga gitu ya. kan, benar. Itu bisa kita lakukan dari lingkungan terkecil kan, dari lingkungan keluarga ya.
Kemudian nanti kalau kita bisa tularkan atau sharing kan. Tapi pertanyaan intinya gini, gimana caranya supaya masyarakat bisa lebih terlibat? Maksudnya kan Rakit pasti punya upaya sendiri, tadi kan disebut ada sedikit program gitu. Gimana caranya, Bu? Iya, jadi gini, sebenarnya kita selain melakukan 3 kebiasaan sehat itu ya, kita juga punya program yang tadi Keluarga Sehat Indonesia Kuat, itu juga ke karyawan gitu ya, ke keluarganya karyawan dan juga ke teman-temannya juga, kita juga bisa sharing juga ya. Dan itu sangat mudah. Sangat mudah. Jadi kita bekerja sama dengan influencer. Pastinya sekarang kan Nitya tahu ya bahwa Instagram, TikTok itu udah kayaknya aku pernah lihat ya sama Reisa ya. Betul. Jadi ada Dian Sastrowardoyo, kemudian Reisa, Broto Asmoro juga sebagai influencer, dan kita juga influencer lain juga supaya mudah menularkan kebiasaan-kebiasaan sehat itu tadi, yang 3 kebiasaan sehat: mencuci tangan, mandi setelah beraktivitas ya, dan juga mendisinfeksi daerah sekitar. Nah itu karena ini sekarang dunia digital ya, jadi kayaknya mudah ya mengedukasi masyarakat melalui ya tadi itu. Jadi challenge TikTok gitu ya, challenge di Instagram, itu di YouTube mungkin ya, itu juga banyak manfaatnya. Berarti caranya gimana? Bisa masuk register kah atau ada website kah mungkin supaya ada informasinya lebih lengkap sebelum berbagi kebiasaan gitu ya. sehat tadi? Jadi ini gampang banget sih, karena gini, masyarakat tuh sebenarnya bisa melakukan atau berkontribusi ya, berkomitmen lah ya untuk mendukung melakukan kebiasaan sehat di Indonesia ini, itu dengan meregistrasi di www.keluargasehatindonesiakuat.com. Oke, ini langsung aku buka nih. Iya, langsung nanti ya, tolong ya Nit. Kemudian bisa juga setelah itu melakukan kebiasaan sehat dan membagikan. Jadi unggah video kita lagi melakukan kebiasaan sehat. Benar, yang cantik-cantik itu. Hai guys, aku lagi gitu ya. Betul. Kemudian di sharing gitu ya ke teman-teman yang lain. Karena dengan kayak gitu kan kita juga harus kalau sekarang kan istilahnya gimana ya? Kalau sharing itu cepet banget ya, di handphone udah langsung kesebar kemana-mana. Jadi diharapkan juga masyarakat bisa membantu gitu. Karena Rakit kan nggak mungkin sendirian nih, kita butuh juga support ya dari masyarakat untuk itu. Kerjasama artinya tidak hanya Rakit nggak bisa berdiri sendirian, tapi juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, tadi sempat disebutkan juga ya. Kayak kita melakukan vaksinasi center itu kan kita juga dengan Grab gitu ya, itu juga salah satunya. Jadi Detol dengan programnya Keluarga Sehat Indonesia Kuat itu sudah berkomitmen ya untuk terus melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat, menularkan ya sikap-sikap inilah ya, sikap-sikap untuk mendukung mencegah pandemi ini ya, pemerintah. Karena dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Oke, karena caranya mudah tadi, kita bisa membagikan apa yang bisa kita lakukan sendiri supaya lebih banyak orang lagi melakukan hal yang sama gitu ya Bu ya. Iya. Tantangan apa yang paling dirasa oleh Rakit sendiri gitu kan? Satu sisi bisnis tetap harus berjalan gitu kan ya, tapi kan tetap harus ada nasib gitu kan, nasib manusia yang harus dipikirkan secara kesehatan. Kan ekonomi kesehatan itu kan selalu sulit untuk diseimbangkan. Benar. Jadi maksudnya bagaimana Rakit gitu ya menghadapi ini. Jadi gini, mungkin Rakit sebagai perusahaan juga ya, kita berkomitmen kan ya untuk menjaga Indonesia pastinya ya nggak sih, selain juga untuk ekonomi kita berbisnis gitu ya, tetapi it's our home ya. Yes, of course gitu. Jadi juga harus menjaga kesehatan juga. Itu salah satu sebetulnya tanggung jawab perusahaan kan, untuk menjaga karyawannya sehat, menjaga keluarganya karyawan sehat gitu. Jadi nggak cuma karyawannya, tetapi keluarganya juga. Gitu. Dan selain itu, dalam lingkungan yang lebih besar pasti Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia. Dan itu banyak sekali dilakukan mungkin selama COVID ini ya. Mungkin kita juga mendukung kegiatan pemerintah seperti vaksinasi. Ya kan, itu salah satu dukungan kita juga, komitmen kita juga dengan kita lakukan waktu itu vaksinasi center ya, dengan bekerja sama dengan Grab. Jadi untuk merangkul lebih banyak masyarakat lagi bisa terlibat gitu ya. Betul, kita lakukan di Jakarta, di Jogja dan Surabaya. Dan itu cukup berhasil ya, dan kita juga nggak cuma untuk karyawan gitu dan keluarga karyawan, tapi juga masyarakat umum. Good point dari Bu Nani bahwa sebenarnya kita siapapun, mau apapun pekerjaan Anda, berapapun usia Anda sebenarnya punya porsi yang
jauh lebih besar. Anda bisa berkontribusi dengan cara Anda sendiri. Tadi tebarkan kebiasaan baik misalnya, karena kebiasaan baik ini kemudian akan ditularkan dan akan menjadi sebuah tren, akhirnya menjadi suatu hal yang dianggap normal sehingga semua orang akan berlaku hal yang baik yang sama. Tidak hanya selama pandemi sebenarnya, karena bumi kita juga asking for our help nih sebenarnya. Isu-isu seperti lingkungan juga masih akan kita bahas. Tapi Nitya mengucapkan terima kasih Bunda Ni karena udah mampir, akhirnya mampir, tetap juga menjaga protokol kesehatan dan ya pastinya tadi bahwa excitementnya harus tetap kita kontrol, harus tetap kita kurangi karena kita kan masih pengen tetap sehat bersama-sama. Iya, gitu ya. mungkin dukungan dari semua pihak ya, Betul. karena nggak mungkin juga Reckitt melakukan itu sendiri. Iya, Gitu. Jadi mungkin, Dettol harus berharap ya betul. Jadi program-program yang kita lakukan Dettol gitu ya bersama-sama dengan mungkin stakeholder yang lain gitu ya, bersama Grab atau Alfamart yang sudah kita lakukan saat ini untuk mendukung pencegahan pandemi ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus ya. Bergerak bersama, sembuh bersama, menjadi baik bersama Betul. gitu ya. Terima kasih Bunda Ni udah sharing. Sama-sama. Mudah-mudahan Thank tidak you lama lagi juga. sampai kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi bersama-sama dengan kondisi yang Insya jauh Allah lebih ya. sehat. Supaya kita bisa back to normal ya, benar-benar 100%. Back to the new normal. Terima kasih udah sharing, Bu Nani. Sama-sama. Thank Kita you, masih akan Nit. kembali lagi. Kita masih akan ngobrolin soal apa yang bisa kita lakukan, tapi isunya menjadi lebih besar. Soal isu lingkungan, soal rumah kita, bumi kita. Usai jeda. Pembangunan besar-besaran era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Reaksi Anda pertama kali, Mas Saung, ketika membaca ini? Cukup kaget sih ya baca itu ya.